Halo guys, welcome to my channel Sahabat Lovers 28. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Texas Chainsaw Massacre di tahun 2022. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk alur ceritanya. Di awal film terlihat sebuah DVD memutar peristiwa pembantaian Texas 50 tahun yang lalu, di mana pada saat itu sekelompok remaja dibantai ketika mereka bertemu dengan keluarga pembunuh yang tinggal di pedesaan Texas. Dan satu-satunya wanita yang selamat pada saat itu adalah Sally, di mana pembunuh tersebut menggunakan gergaji mesin untuk membunuh korbannya. Nama pembunuh tersebut ialah bernama Leatherface, dan DVD itu diputar di kios pom bensin yang ditonton oleh wanita muda yang bernama Lila yang sedang belanja di kios tersebut. Selesai membayar belanjaannya, Lila kembali melihat surat kabar tentang Sally. Dia yang penasaran pun menanyakan apakah Sally masih hidup sampai sekarang. Kemudian pemilik kios mengatakan Sally menjaga hutan Texas selama 30-40 tahun dan berusaha menemukan pembunuh teman-temannya. Tapi pemilik kios mengatakan Sally tidak bisa menemukan pembunuh tersebut karena saat membunuh temannya Sally, pembunuh itu menggunakan topeng. Tidak lama kemudian kakak Lila datang yang tak lain adalah Mel atau Melody. Kemudian saat mereka sedang berbincang di luar kios itu, datang sebuah mobil pick up dengan pria di dalamnya. Di situ Mel sempat ingin ribut dengan pria tersebut. Pria itu bernama Richard. Dia sempat emosi karena Mel mengejeknya saat dia membawa pistol di pinggangnya. Tidak lama kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan ke kota Harlow atau sebut saja kota mati, karena banyak rumah yang tidak ada pemiliknya lagi. Di dalam perjalanan, mobil Richard melaju dengan kecepatan dan mengasapi mobil mereka. Singkat cerita, dan kini tibalah mereka di kota hantu atau kota mati. Terlihat tempat itu memang banyak bangunan yang sudah tidak ada penghuninya lagi, di mana tujuan Dante ke tempat itu karena memenangkan lelang, dan bangunan itu rencananya akan Dante jual kembali dengan pemuda-pemudi kaya yang sebentar lagi akan tiba di lokasi tersebut. Tidak lama kemudian muncul pria yang sempat ribut dengan Mel di pom bensin tadi. Ternyata pria itu adalah kontraktor bangunan yang disewa oleh Dante. Setelah selesai ngobrol, Mel dan Dante memasuki bekas panti asuhan, yang mana panti asuhan itu berdiri sejak 1925. Saat Dante dan Mel di dalam panti asuhan tersebut, tiba-tiba muncul sosok wanita tua yang bernama Jenny. Dia pun mengatakan, "Sedang apa kalian di rumah saya?" ucap wanita tua itu. Kemudian saat mereka berbincang-bincang, Jenny mengatakan, "Aku sudah lama mengelola panti asuhan ini." Tapi Mel dan Dante mengatakan kembali, "Tak seharusnya Anda di tempat ini, karena tempat ini sudah disita oleh bank." Kemudian Dante yang kesal karena Jenny tetap mengatakan bahwa tempat ini masih miliknya dan hutang di bank sudah dia lunasi. Dante pun segera menelpon polisi. Tidak lama kemudian polisi sudah datang di lokasi tersebut dan ingin membawa Jenny. Tapi sialnya penyakit Jenny kambuh. Kemudian para polisi itu segera membawa Jenny ke rumah sakit. Dan bersama dengan itu muncul anak angkat Jenny yang masih tersisa satu-satunya yang mempunyai keterbatasan mental. Dia pun ikut membawa Jenny ke rumah sakit bersama dengan polisi itu. Semula Mel ingin ikut bersama mereka, tapi karena bus muda-mudi kaya raya tiba di lokasi, akhirnya Ruth yang menggantikan Mel
Ruth ikut bersama para polisi karena nantinya Mel akan pidato kepada para pemuda-mudi yang sudah datang itu. Kemudian Lila mulai merasakan perasaannya tidak enak. Lila pun bertengkar dengan Mel dan Lila pun pergi. Kembali ke para polisi yang membawa Jenny. Sungguh sial, di tengah perjalanan Jenny meninggal dunia, dan itu membuat anak angkatnya marah. Lalu tiba-tiba lengan polisi itu pun dipatahkannya dan tulang dari lengan itu menusuk bagian leher polisi tersebut. Sementara polisi yang satunya lagi mengemudi terkena tembakan dan membuat mobil mereka keluar dari jalan kemudian menabrak sebuah traktor. Sementara di sisi lain Lila berjalan-jalan di kediaman Richter, dan saat melihat-lihat senjata dia mencoba memegang senjata itu. Namun seketika ingatannya flashback saat pembantaian penembakan massal di sekolahnya, dan cuma Lila yang selamat pada saat itu. Sementara di bus, Mel panik saat mengetahui pesan oleh Ruth yang isinya mengatakan bahwa wanita tua atau Jenny meninggal dunia saat di perjalanan menuju rumah sakit. Kemudian Mel pun menjemput Lila ke tempat Richter dan mengajak Lila segera pulang. Tapi tanpa mereka ketahui, Richter mendengar percakapan mereka. Kembali ke Ruth yang masih selamat. Dia melihat dari balik kaca spion mobil di mana anak angkat Jenny memasang kulit muka Jenny yang sudah meninggal. Kemudian dia pun memasang di mukanya sebagai topeng penutup wajahnya. Lalu Ruth pun berusaha meminta bantuan lewat radio, namun tidak ada yang mendengarnya, dan cuma kios tempat dia belanjalah yang satu-satunya bisa mendengar, tapi tidak bisa mengirimkan bantuan ke tempat itu. Sementara polisi yang berada di dekatnya terbangun dan masih belum mati. Ruth meminta polisi itu jangan berisik, tapi karena terluka parah polisi itu pun mengeluh kesakitan. Lalu tiba-tiba, dan kali ini polisi itu pun harus mati di tangan psikopat itu. Sementara Ruth berpura-pura sudah mati. Dia pun berencana keluar dari mobil itu secara diam-diam. Tapi tiba-tiba ternyata Ruth ketahuan oleh psikopat itu, dan kini Ruth pun harus ikut mati. Dan psikopat itu pun kembali ke panti asuhan dengan berjalan kaki. Kembali ke Lila saat mereka ingin pulang, Richter datang dan mengambil kunci mobil mereka. Richter berjanji akan menyerahkan kunci itu setelah dia melihat surat resmi bahwa rumah panti asuhan memang milik Dante. Karena kini dia meragukan apakah Dante benar-benar ada memiliki surat panti asuhan itu atau hanya karangan Dante saja. Kemudian saat Dante mencari surat itu ternyata tidak ada. Dante mengatakan mungkin saja tertinggal di kantornya. Kini Mel pun semakin cemas dan takut jika berada di jalan yang salah dengan mengusir pemilik panti asuhan yang masih memiliki surat resmi panti asuhan tersebut. Sebab Jenny terkena serangan jantung gara-gara mereka usir dari panti asuhan itu dan meninggal di perjalanan sebelum sampai rumah sakit. Sementara di sisi lain terlihat wanita tua yang mendapat panggilan telepon. Kemudian dia pun masuk ke mobil dengan peralatan senjata yang ia bawa sambil memandangi sebuah foto. Kembali ke Mel dan Dante yang memasuki panti asuhan itu untuk mencari surat panti asuhan tersebut. Setidaknya kalau mereka dapat surat itu, mereka bisa mengambil kunci mobil yang disita oleh Richter dan pergi meninggalkan tempat itu walaupun dengan cara yang salah. Dan benar saja Mel menemukan surat panti asuhan itu. Mel pun merasa menyesal telah mengusir pemilik asli dan membuat Jenny meninggal dunia. Dan di saat yang sama sialnya, leader Beast datang atau psikopat itu dan membunuh Dante.
Sementara Mel yang melihat kejadian itu, dia pun kembali buka-bukaan dan menuju kamar atas, kemudian sembunyi di balik lemari pakaian. Terlihat psikopat itu sedih bercampur marah karena kehilangan ibu angkat yang menjaganya sejak dia masih kecil. Saat Mel ingin keluar, psikopat itu malah balik lagi dan kali ini Mel pun harus sembunyi di bawah ranjang. Kemudian psikopat itu membawa palu besar dan menghancurkan dinding tembok rumahnya. Entah apa yang dia cari. Sementara Dante yang masih hidup dengan kondisi terluka parah, dia pun keluar dari rumah itu dan bertemu dengan Richard dan juga salah satu wanita. Belum sempat memberitahukan apa sebabnya, Dante pun sudah mati. Melihat itu, Richard pun meminta wanita itu kembali ke bus dan kunci pintunya dan hubungi polisi. Sementara Richard mencari siapa yang melakukan itu kepada Dante sambil menyiapkan pistolnya. Richard pun memasuki panti asuhan itu, sementara psikopat itu menyiapkan senjata keramatnya berupa gergaji mesin yang dia ambil di balik tembok yang ia pecahkan tadi. Saat bertemu dengan psikopat itu terjadi perkelahian sampai akhirnya Richard pun harus tewas dengan kelilipan kaca pecahan yang menembus lehernya. Sementara Mel hanya bisa melihat kejadian itu dari bawah ranjang saja tanpa membantu sama sekali. Sementara di bus, Lila yang tidak tahan menunggu, dia pun keluar dari bus itu dan mencari kakaknya. Kembali ke Mel, dia yang melihat kunci mobil mereka yang sengaja dikeluarkan oleh Richard sebelum meninggal. Mel pun mengambil kunci itu dan mencoba keluar dari rumah itu secara diam-diam. Lalu tiba-tiba dan kali ini psikopat pun mengeluarkan gergaji mesinnya. Mel pun berusaha menyelamatkan diri. Beruntung di saat yang tepat Lila datang dan berhasil membawa Mel keluar dari situ. Mel dan Lila berhasil masuk bus dan meminta supir bus segera menjalankan busnya. Tapi sialnya bus itu malah terhenti dengan sendirinya. Kemudian sang supir pun berusaha memeriksa keluar. Lalu tiba-tiba supir bus itu tewas dan psikopat itu memasuki bus. Kemudian membunuh siapa saja yang ada di dalam bus tersebut. Sementara Mel dan Lila yang kehabisan jalan dan terkunci di bagian belakang bus, dia pun melihat ke bagian atap bus yang bisa mereka gunakan untuk keluar dari bus itu. Lila berhasil sampai ke atap bus itu, sementara Mel masih di bawah dan berjuang. Untung saja Mel berhasil melukai tangannya. Dan dengan cepat Lila pun menarik tangan Mel untuk membantu Mel naik ke atap bus itu. Dan tidak lama kemudian mobil wanita tua itu datang. Mereka pun masuk ke mobil tersebut. Tapi ada yang aneh, wanita tersebut tidak mau pergi sebelum dia membunuh psikopat itu. Dan ternyata wanita itu adalah Sally, yang satu-satunya orang selamat dari kebrutalan Leatherface 50 tahun yang lalu. Tapi saat keduanya bertemu, psikopat itu seolah tidak ingat dengan Sally dan meninggalkan Sally begitu saja sambil membawa senjata keramatnya. Tapi ternyata dia malah menuju Mel dan Lila dan ingin membunuh mereka berdua. Di saat yang sama Sally datang dan menembaknya sambil mengatakan, "Apakah kamu ingat dengan aku sekarang?" ucap Sally. Kemudian psikopat itu menghilang, lalu Sally memberikan kunci mobilnya kepada Mel
dan menyuruh mereka berdua pergi dari tempat itu. Sementara Sally mencari psikopat itu, lalu tiba-tiba Sally terluka dan Mel dengan cepat ingin menabrak psikopat itu. Tapi sialnya psikopat tersebut melemparkan gergaji mesinnya ke kaca mobil Mel, yang membuat Mel tidak fokus hingga menabrak rumah di bagian jalan itu. Lebih sialnya lagi, setelah tabrakan itu kaki Mel tertusuk benda yang membuatnya sulit untuk keluar dari mobil itu. Psikopat pun menuju arah mobil mereka. Saat dia ingin membunuh Mel, Lila datang dengan membawa senjata dan ingin menembaknya, tapi sialnya pelurunya malah habis. Dia pun mengejar Lila. Lila yang terjatuh membuatnya tidak bisa melawan lagi. Beruntung di saat yang tepat Sally yang masih hidup menembak psikopat itu, dan psikopat tersebut pun pergi. Sebelum Sally mati, dia mengatakan, "Kamu jangan lari sebelum kamu membunuhnya, karena Leatherface tidak akan pernah berhenti mengejar korbannya, dan kecuali kamu berhasil membunuhnya." Mendengar itu, Lila pun mengambil senjata Sally dan mendatangi tempat psikopat itu, walaupun kakaknya Mel sempat melarang dia. Setibanya di ruangan itu, dia pun mencari psikopat tersebut. Tidak lama kemudian dia mendengar suara gergaji mesin yang berbunyi. Dia pun mendekati arah itu. Tapi sialnya itu cuma gergajinya saja. Lalu tiba-tiba saat Lila terluka parah, dan kali ini di waktu yang tepat kakaknya datang untuk menyelamatkan Lila. Kemudian saat Mel akan dibunuh oleh psikopat itu, Lila mengambil senjata dan menembaknya. Dan dengan cepat Mel mengambil senjata keramat psikopat itu dan melukai psikopat tersebut dengan senjatanya sendiri. Psikopat itu pun menyebur ke air sehingga membuatnya mati. Keesokan paginya, Mel dan Lila ingin berangkat pulang ke rumahnya dengan mobil mereka. Lalu tiba-tiba dan Mel pun harus tewas dengan kepala terputus. Di akhir cerita, psikopat yang penuh dengan luka sambil membawa senjata keramatnya menuju sebuah rumah yang dulu tempat dia mondok, dan film ini pun berakhir. Jika kalian suka channel ini, silahkan padamkan si merah. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.